Ya, Bang Pahala, kita semua tahu bahwasannya Robinson Sitorus ini berani melepas jabatannya di kejaksaan untuk maju menjadi Bupati Toba. Bagaimana pandangan politik Abang? Ya, terima kasih Bang Prasetyo. Ini di mana ketemu Bang Prasetyo ini suka sekali mengusik-usik calon-calon kepala daerah ini. Ya, jadi kalau terkait Robinson Sitorus, ya, saya kenal betul ini pribadinya. Karena apa? Karena saya bersama dengan Robinson Sitorus ini ya sudah cukup lama lah. Tahun 2005 kami sudah pernah sama. Gitu. Jadi saya tahu betul bagaimana seorang Robinson Sitorus yang sangat cinta dengan kampung halaman walaupun sebenarnya dia lama di Pekanbaru. Gitu. Jadi memang kalau orang melihat sayang kali Robinson Sitorus yang masih ya kalau untuk tugas di kejaksaan itu masih usia muda dia karena dia jauh lebih muda dari saya. Kalau saya nggak salah dia kelahiran 71. Ya yang masa pensiunnya masih banyak tapi dia berani mengambil keputusan untuk meninggalkan Korps Adiaksa dan memilih ikut menjadi calon bupati Kabupaten Toba. Jadi kalau saya melihat hal ini, Robin ini memang betul-betul ingin membangun Kabupaten Toba. Karena apa? Ya, kurasa kita sama-sama tahu lah ya. Kalau sudah seorang jaksa masih usianya belum begitu tua dan sudah pernah menjabat setingkat asisten di Kejaksaan Tinggi, sudah pernah 2 kali menjadi kajari. Saya kira ya kalau hanya untuk katakanlah kebutuhan hidup di hari tua sudah lebih dari cukup. Jadi saya yakin dia untuk jadi bupati di Kabupaten Toba bukan mau mencari kebutuhan di hari tua, tapi benar-benar ingin membangun Kabupaten Toba yang sampai saat ini masih tertinggal. Padahal di Kabupaten Toba itu saya ulangi, di Kabupaten Toba itu begitu banyak lahir para pemikir, begitu banyak lahir para pejabat tinggi, begitu banyak lahir para pengusaha, tapi masih terkesan tertinggal, gitu. Jadi ya kita yakin dengan seorang Robinson Sitorus, kalau saya bilang nih seorang petarung, ya bisa merubah wajah Toba itu akan lebih baik lagi. Ya walaupun kita tahu saat ini banyak pengusaha-pengusaha dari luar, banyak tokoh-tokoh yang sudah membangun Toba. Kalau ini nggak ada dibangun oleh tokoh-tokoh, misalnya ya itu Opung Jenderal Luhut Binsar Panjaitan membangun sekolah di sana, Del, ya ada lagi Opung Harangan Hutahayan membangun Hotel La Bersa dan lain-lain. Ya mungkin Kabupaten Toba itu lebih tertinggal dari daerah otonom pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara. Tapi syukur masih ada para tokoh, baik tokoh yang pernah menjabat sebagai pejabat tinggi negara maupun pengusaha yang ya kalau untuk kalangan Batak ini sudah termasuk konglomerat nih, Opung Harangan ini mau memberikan uangnya ke sana berinvestasi sehingga wajah Toba itu sudah ada berubah. Tapi kalau kita melihat dari tata kelola pemerintahannya saat ini, ya masih jauh dari harapan. Maka kita berharap sang petarung Dr. Robinson Sitorus akan bisa merubah wajah Kabupaten Toba sehingga Kabupaten Toba itu bisa lebih dari daerah-daerah pemekaran lainnya dan bisa menjadi daerah yang dirindukan oleh anak-anak rantau. Jadi selama ini kan anak-anak rantau ini kan hanya terkesan pulang waktu Natal, tahun baru gitu ya. Tapi nanti kalau sudah dirubah wajahnya lebih baik lagi, pembangunan sudah merata ke seluruh pelosok oleh tangan petarung seorang Dr. Robinson Sitorus, saya yakin
nanti orang akan rajin pulang, bukan hanya karena Natal dan Tahun Baru atau karena ada keluarganya pesta atau meninggal, tapi sudah rindu dia. Ini kalau nggak pulang ke Toba ini rindu nih. Karena apa? Sudah pembangunan sudah merata sampai ke pelosok-pelosok. Ini yang saya yakini niat tulus dari seorang Robinson Sitorus yang sudah meninggalkan Korps Adiaksa. Tapi dia tidak akan bisa juga meninggalkan secara utuh. Karena saya tahu pendamping beliau, Buru Manulang itu juga adalah seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, jadi masih di Korps Adiaksa. Jadi saya yakin karena beliau sudah terbiasa juga melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, saya yakin dia tidak melakukan itu nantinya. Gitu. Jadi seperti itu Bang Prasetyo.